Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika yaitu tentang persamaan eksponen. Ada beberapa bentuk persamaan eksponen, kita akan bahas beberapa di antaranya. Yang pertama adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat n, di mana A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, jika bentuk persamaan eksponennya seperti ini, A ini adalah bilangan pokok ya. Kemudian fx dan n ini adalah pangkatnya. Maka agar nilai kedua ruas sama, di mana bilangan pokok atau A-nya sudah sama, berarti pangkatnya juga harus sama. Berarti untuk penyelesaiannya, fx sama dengan n. Contoh, 2 pangkat 3x min 1 sama dengan 32. Maka penyelesaiannya, 32 ini kita jadikan dulu bilangan berpangkat, di mana bilangan pokoknya itu harus sama dengan bilangan pokok yang ada di ruas kiri, yaitu 2. Maka 32 ini sama dengan 2 pangkat 5. Yang di ruas kiri, 2 pangkat 3x min 1. Nah, bilangan pokoknya sudah sama. Berarti pangkatnya sesuai dengan yang ini ya. Maka pangkatnya yaitu 3x kurang 1 itu sama dengan pangkat yang ada di ruas kanan yaitu 5. 3x sama dengan 5. Min 1 pindah ruas jadinya plus 1. Lalu x sama dengan 5 tambah 1 yaitu 6. 3 di sini kali pindah jadi bagi, maka x sama dengan 6/3 atau x sama dengan 2. Jelas ya? Ini contoh pertama, kita coba lagi contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari 5 pangkat x kuadrat min 7x tambah 12 sama dengan 1. Nah, ini caranya sama ya. Yang di ruas kanan belum berbentuk bilangan berpangkat. Kita ubah dulu menjadi bilangan berpangkat. Tetapi bilangan pokoknya harus sama dengan bilangan pokok yang ada di ruas kiri. Berarti 5 ya. Nah, 5 pangkat berapakah yang menghasilkan 1? Yaitu 5 pangkat 0. Jadinya 5 pangkat x kuadrat dikurang 7x ditambah 12 sama dengan 5 pangkat 0. Bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya fx sama dengan n atau x kuadrat dikurang 7x ditambah 12. Ini pangkat yang di ruas kiri sama dengan pangkat yang di ruas kanan yaitu 0. Kita faktorkan ya. Ingat caranya, kita cari dua bilangan. Apabila dikalikan menghasilkan 12 dan apabila dijumlahkan menghasilkan min 7. Berarti dua bilangan tersebut adalah min 3 dan min 4. Min 3 dikali min 4 positif 12. Min 3 ditambah min 4 adalah min 7. Jadinya x min 3 dikali x min 4 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0. Berarti nilai x-nya sama dengan 3 atau x min 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan 4. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut lagi ke bentuk persamaan eksponen yang kedua. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, di mana A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, ini bentuknya hampir sama dengan bentuk yang pertama ya. Yang membedakan, jika bentuk yang pertama, pangkat pada ruas kanan itu adalah suatu bilangan, sedangkan di bentuk kedua ini pangkatnya adalah berupa fungsi. Di sini A atau bilangan pokoknya juga sudah sama, berarti untuk penyelesaiannya pangkatnya juga harus sama, atau fx sama dengan gx. Kita lihat contohnya. 3 pangkat 5x min 1 sama dengan 27 pangkat x tambah 3. Nah, ini bilangan pokoknya kita samakan dulu ya. Di ruas kiri tetap 3 pangkat 5x min 1
Di ruas kanan, 27 kita jadikan bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya adalah 3. Berarti 27 ini sama dengan 3 pangkat 3. Lalu dipangkatkan lagi dengan X tambah 3. 3 pangkat 5X dikurang 1 sama dengan, jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya ini dikalikan. Jadinya 3 pangkat 3 dikali X adalah 3X, 3 dikali positif 3 adalah positif 9. Nah, di sini pangkatnya, bilangan pokoknya sudah sama, berarti penyelesaiannya kita samakan pangkatnya, yaitu 5X dikurang 1 sama dengan 3X tambah 9. 5X, 3X-nya kita pindah ruaskan ke kiri, jadinya negatif 3X, sama dengan 9-nya tetap, min 1 pindah ke kanan jadinya positif 1. 5X dikurang 3X adalah 2X, sama dengan 9 tambah 1 adalah 10, maka X sama dengan 10 bagi 2 atau sama dengan 5. Jadi, nilai X atau penyelesaiannya adalah 5. Kita coba contoh yang kedua. 4 pangkat 2X min 1 sama dengan akar pangkat 3 dari 16 pangkat X min 2. Kita ingat lagi sifat-sifat eksponen atau sifat bentuk akar ya, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Jadi untuk akar pangkat 3 dari 16 pangkat X min 2 itu sama dengan 16 pangkat X min 2 per 3. Sama dengan 4 pangkat 2X min 1. Kita samakan bilangan pokoknya, yang di ruas kiri kita buat tetap 4 2X min 1 sama dengan, berarti 16 ini kita jadikan bilangan pokoknya 4. 16 itu sama dengan 4 pangkat 2. Dipangkatkan lagi dengan X min 2 per 3. 4 pangkat 2X min 1 sama dengan bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Jadinya 4 pangkat 2 dikali X adalah 2X, 2 dikali min 2 adalah min 4 per 3. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya yaitu 2X min 1 sama dengan 2X min 4 per 3. Langsung kita kali silang. 3 dikali 2X adalah 6X. 3 dikali min 1 adalah min 3 sama dengan 2X min 4. 6X, 2X-nya pindah ruas jadi min 2X sama dengan min 4-nya tetap. Lalu min 3-nya pindah ruas jadi plus 3. 6X dikurang 2X adalah 4X, sama dengan min 4 ditambah 3 adalah min 1, maka nilai X-nya sama dengan min 1 per 4. Jadi penyelesaian untuk soal nomor 2 adalah min 1 per 4. Oke, kita lanjut lagi ke bentuk persamaan eksponen yang ketiga. A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx, di mana A besar dari 0, A tidak sama dengan 1, B besar dari 0, dan B juga tidak sama dengan 1. Jika bentuk persamaannya seperti ini, bilangan pokoknya tidak sama, tetapi pangkatnya sama, berarti agar nilai kedua ruas sama, maka pangkatnya ini kita jadikan 0. Karena berapapun bilangan dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Jadinya A pangkat 01, B pangkat 01, sehingga nilainya sama. Berarti untuk penyelesaiannya Fx sama dengan atau pangkatnya ini sama dengan 0. Contoh, 2 pangkat X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 3 pangkat X kuadrat dikurang X dikurang 6. Nah, perhatikan
Di sini bilangan pokoknya tidak sama ya, di ruas kiri 2 dan di ruas kanan 3. Sedangkan pangkatnya sama, yaitu x kuadrat min x dikurang 6. Jadi, supaya nilai kedua ruas sama, maka pangkatnya ini kita jadikan 0 atau kita sama dengankan dengan 0. Berarti x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Kita faktorkan, kita cari dua bilangan yang apabila dikalikan menghasilkan min 6 dan apabila dijumlahkan menghasilkan min 1. Berarti angkanya adalah positif 2 dan negatif 3. Jadi 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6. 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 1. Jadi X tambah 2 kali X kurang 3 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 2-nya pindah ruas jadi negatif 2. Atau X kurang 3 sama dengan 0, dan X-nya sama dengan negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Jadi, ini penyelesaian atau nilai X dari soal nomor 1. Kita coba contoh yang kedua. 3 pangkat X kuadrat dikurang 2X dikurang 15 sama dengan 5 pangkat X kuadrat kurang 2X kurang 15. Bilangan pokok berbeda tetapi pangkat sama. Artinya, X kuadrat dikurang 2X dikurang 15 itu sama dengan 0. Kita faktorkan. Cari dua bilangan yang apabila dikalikan menghasilkan negatif 15, dan apabila dijumlahkan menghasilkan negatif 2, yaitu positif 3 dan negatif 5. 3 kali negatif 5 negatif 15, 3 ditambah min 5, yaitu min 2. Jadi X tambah 3 dikali X min 5 sama dengan 0. X tambah 3 sama dengan 0, berarti nilai X-nya sama dengan min 3, atau X min 5 sama dengan 0, dan nilai X-nya sama dengan 5. Oke, jadi ini penyelesaian untuk contoh soal nomor 2. Kita lanjut ke bentuk persamaan eksponen yang keempat. PA pangkat 2fx ditambah QA pangkat fx ditambah R sama dengan 0, di mana P tidak sama dengan 0, PQR anggota bilangan real, A besar dari 0, dan A tidak sama dengan 1. Nah, jika bentuk persamaan eksponennya seperti ini, maka kita misalkan dulu ya, sehingga nanti bentuknya menjadi persamaan kuadrat. Perhatikan, di sini ada A pangkat 2fx. A pangkat 2fx ini, itu juga sama dengan A pangkat fx dipangkatkan lagi dengan 2. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan menjadi A pangkat fx kali 2 atau A pangkat 2 dikali fx. Nah, lalu kita misalkan A pangkat fx sama dengan Y. Sehingga bentuk persamaan ini, kalau kita ganti A pangkat fx-nya menjadi Y, maka bentuk persamaannya menjadi PY kuadrat ditambah QY ditambah R sama dengan 0. Oke, kita langsung ke contoh soal. 2 pangkat 2X dikurang 3 kali 2 pangkat X tambah 1 tambah 8 sama dengan 0. Nah, 2 pangkat 2X ini kan sama dengan 2 pangkat X dipangkatkan lagi dengan 2. Sama ya. Kemudian dikurang 3 dikali 2 pangkat X tambah 1 ini sama dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1. Jadi kalau bilangan pokoknya sama dikalikan, itu pangkatnya dijumlahkan. Tambah 8 sama dengan 0. Lalu 2 pangkat X dipangkatkan 2 dikurang 3 dikali 2 pangkat 1 atau 3 dikali 2 adalah 6. Dikali 2 pangkat X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan 2 pangkat X
sama dengan Y. Maka bentuk persamaannya menjadi Y kuadrat atau Y pangkat 2 dikurang 6Y ditambah 8 sama dengan 0. Lanjut kita faktorkan, kita tentukan nilai Y-nya. Jadi kita cari dua bilangan yang apabila dikalikan menghasilkan 8, positif 8, tetapi jika ditambahkan dia menghasilkan negatif 6. Yaitu bilangannya adalah min 2 dan min 4. Min 2 kali min 4 positif 8, min 2 ditambah min 4 adalah min 6. Jadi di sini Y min 2 dikali Y min 4 sama dengan 0. Kita lanjut ke samping ya. Jadinya Y min 2 sama dengan 0 atau Y sama dengan 2 atau Y min 4 sama dengan 0 atau Y sama dengan 4. Oke, ini baru nilai Y-nya ya. Karena tadi 2 pangkat X kita misalkan sama dengan Y, sekarang kita cari nilai X-nya. Berarti 2 pangkat X itu sama dengan Y yang pertama adalah 2, maka nilai X-nya berarti sama dengan 1. Atau 2 pangkat X sama dengan Y yang kedua adalah 4. 2 pangkat X, 4 itu kita bilangan pokoknya kita ubah menjadi 2, menjadi 2 pangkat 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Oke, jelas ya? Berarti penyelesaian untuk soal ini adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Kita lanjut ke bentuk persamaan yang kelima. HX pangkat Fx sama dengan HX pangkat Gx. Nah, di sini bilangan pokok dan pangkatnya merupakan fungsi ya. Nah, jika bentuk persamaan eksponennya seperti ini, ada beberapa bentuk penyelesaiannya ya. Yang pertama adalah Fx sama dengan Gx. Karena di sini bilangan pokoknya sudah sama, yaitu Hx, maka agar nilai kedua ruas sama, pangkatnya pun juga harus sama. Makanya Fx sama dengan Gx. Lanjut, kemungkinan penyelesaian yang kedua adalah Hx sama dengan 1. Jadi, jika nilai Hx-nya sama dengan 1, maka nilai kedua ruas akan sama. Kenapa? Karena 1 dipangkatkan dengan bilangan berapapun, nilainya tetap 1. Berikutnya, bentuk penyelesaian yang ketiga adalah Hx sama dengan 0. Dengan syarat nilai Fx dan Gx-nya harus besar dari 0 atau bernilai positif. Kenapa tidak boleh berpangkat negatif? Karena kalau berpangkat negatif, itu nanti sama saja dengan 1/0 pangkat positif. Misal, 0 pangkat min 2. Nah, ini sama saja dengan 1/0 pangkat 2. Atau sama dengan 1/0. Nah, 1/0 ini tidak terdefinisi. Makanya pangkatnya atau nilai Fx dan Gx-nya harus positif atau besar dari 0. Lanjut kemungkinan penyelesaian yang keempat, Hx sama dengan min 1. Nah, ini juga ada syaratnya, yaitu nilai Fx dan Gx keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Kenapa? Karena bilangan negatif, jika berpangkat bilangan genap, maka hasilnya positif, tetapi jika berpangkat bilangan ganjil, maka hasilnya negatif. Jadi, jika nilai Hx-nya sama dengan min 1, maka kedua pangkatnya itu harus sama-sama genap agar nanti hasilnya positif, atau sama-sama ganjil agar nanti hasilnya negatif. Oke, kita langsung lihat contoh soalnya. X min 1 pangkat 2X min 1 sama dengan X min 1 pangkat X tambah 1. Kita tentukan dulu Hx, Fx, dan Gx-nya ya. Hx-nya berarti X min 1, kemudian Fx-nya berarti 2X min 1, lalu Gx-nya adalah X tambah 1. Lalu kita buat penyelesaian yang pertama, yaitu Fx sama dengan Gx. Fx-nya 2X min 1 sama dengan Gx-nya X tambah 1. X pindah ruas ke kiri ya, jadinya 2X min X sama dengan 1. Min 1 pindah ruas ke kanan jadi positif 1. 2X dikurang X adalah X. 1 ditambah 1 adalah 2. Jadi, ini penyelesaian yang pertama. Lanjut penyelesaian yang kedua, Hx sama dengan 1. Hx-nya adalah X min 1 sama dengan 1.
X sama dengan min 1-nya pindah ruas ya, jadinya positif 1, maka X sama dengan 2. Nah, ini penyelesaian yang kedua. Karena nilainya sama dengan penyelesaian yang pertama, nanti cukup ditulis satu kali saja. Lanjut ke penyelesaian yang ketiga, Hx sama dengan 0. Hx-nya X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1 pindah ruas jadi positif 1. Ingat, untuk Hx sama dengan 0 itu ada syaratnya ya, yaitu nilai Fx dan Gx-nya harus positif. Berarti kita uji syarat dulu. Untuk nilai Fx-nya dulu, langsung saja berarti F1-nya ya. F1, X-nya kita ganti 1, berarti 2 dikali 1 dikurang 1. 2 dikali 1, 2 dikurang 1 jadinya 1. Lalu untuk Gx berarti jadinya G1 sama dengan X tambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, nilai F1 dan G1 sama-sama bernilai positif atau besar dari 0. Berarti X sama dengan 1 memenuhi. Berikutnya bentuk penyelesaian yang keempat. Hx sama dengan min 1. Hx-nya X min 1 sama dengan min 1. Kemudian X sama dengan min 1. Min 1 yang ruas kiri pindah ruas ke kanan jadi positif 1. X sama dengan 0. Kita uji syarat ya. Kita cari nilai F0-nya dulu. F0 sama dengan 2 dikali 0 dikurang 1. Sama dengan min 1. Kemudian nilai G0-nya berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Min 1 dan 1 keduanya adalah bilangan ganjil. Berarti X sama dengan 0 itu memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaian untuk soal ini, nilai X yang memenuhi adalah 0, kemudian 1, dan 2. Jelas ya? Kita lanjut lagi ke bentuk persamaan eksponen yang keenam. Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Jika bentuk persamaan eksponennya seperti ini, di mana bilangan pokok dan pangkatnya berupa fungsi, bilangan pokoknya berbeda dan pangkatnya sama, maka penyelesaian yang pertama adalah Fx sama dengan Gx. Yang kedua, Hx dengan 0 dengan syarat Fx dan Gx-nya tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena 0 berpangkat 0 itu tidak bisa. Penyelesaian yang ketiga, Fx sama dengan min Gx dengan syarat Hx-nya harus bernilai genap. Kenapa? Karena bilangan negatif jika berpangkat bilangan genap, maka hasilnya positif. Contoh, 2 pangkat 2 itu sama dengan negatif 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Negatif 2 pangkat 2 atau negatif 2 kali negatif 2 juga 4. Tetapi jika pangkatnya bilangan ganjil, misal 2 pangkat 3 sama dengan min 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2, 8. Min 2 kali min 2 kali min 2 adalah min 8, berarti ini nilainya tidak sama. Karena itu, pangkat atau nilai Hx-nya harus genap jika Fx sama dengan min Gx. Oke, kita bahas contoh soalnya. 3x min 2 pangkat x min 1 sama dengan x tambah 2 pangkat x min 1. Kita tentukan dulu nilai Fx, Gx, dan Hx-nya ya. Fx-nya berarti 3x min 2. Kemudian Gx-nya berarti x tambah 2. Dan Hx-nya berarti pangkatnya yaitu x min 1. Kemudian kita buat penyelesaian yang pertama yaitu Fx sama dengan Gx. Fx-nya 3x min 2 sama dengan Gx-nya x tambah 2. 3x, x ruas kanan pindah ruas ke kiri jadi min x sama dengan 2. Min 2 ruas kiri pindah ruas jadi positif 2. 3x min x adalah 2x. 2 ditambah 2, 4. Maka x sama dengan 4 dibagi 2 atau sama dengan 2. Nah, ini nilai x yang pertama ya. Lanjut penyelesaian yang kedua yaitu Hx sama dengan 0. Hx-nya adalah x min 1 sama dengan 0. Berarti nilai x-nya sama dengan 1. Nah, ini harus kita uji syarat dulu. Nilai Fx dan Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kita coba untuk nilai
F1-nya dulu. Fx-nya adalah 3x min 2, berarti 3 dikali 1 min 2, 3 dikurang 2 atau sama dengan 1. Lanjut, kita uji nilai gx-nya atau gs1-nya. Gx-nya x tambah 2, berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, keduanya tidak sama dengan 0, maka nilai x sama dengan 1 memenuhi. Lanjut penyelesaian yang ketiga, fx sama dengan min gx. Fx-nya 3x min 2 sama dengan min gx-nya adalah x tambah 2. Jadi 3x min x pindah ruas jadi positif x sama dengan min kali positif min ya. Jadi min 2, lalu min 2 yang di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi positif 2. 3x tambah x, 4x. Min 2 tambah 2 adalah 0, maka nilai x-nya sama dengan 0. Nah, untuk fx sama dengan min gx, itu syaratnya adalah nilai hx-nya harus genap. Jadi kita uji syarat dulu. Untuk nilai hx-nya adalah x min 1 ya, berarti h0-nya. X min 1 berarti 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Nah, min 1 adalah bilangan ganjil. Berarti nilai X sama dengan 0 itu tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaian untuk contoh ini adalah 1, 2. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.